Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan berkunjung ke Bojonegoro, sebuah wilayah yang persentase pertumbuhan ekonominya melebihi persentase pertumbuhan ekonomi nasional. Blok Cepu yang terletak dalam wilayah Bojonegoro akan memasuki fase puncak produksi minyak. Namun Bupati Bojonegoro, Suyoto, menolak menjadikan minyak sebagai satu-satunya sumber penghasilan yang diandalkan. Ia menyiapkan dana abadi dan dana pendidikan cuma-cuma guna menyiapkan sumber daya masa depan. Valia Baraputri mengajak Anda lebih dekat dengan sang bupati dan terobosan-terobosannya. Desa Agrowisata Ngringin-Rejo, Bojonegoro selalu ramai di setiap akhir minggu. Di lahan seluas lebih dari 20 hektar ini, para pengunjung dapat menikmati berbagai jenis belimbing hasil kebun warga setempat. Coba yang tengah. Coba yang tengah. Nggak usah pakai gula. Loh, kok belimbing kok nggak usah pakai gula? Biasanya aku pakai gula, Pak. Waduh, itu berarti belimbing palsu itu. Rasanya istimewa. Salah satu pemilik kebun di desa agrowisata ini, Muhammad Safi'i. Ia bercerita pada saya, dulu desanya wilayah yang miskin. Ngringin-Rejo khususnya itu adalah daerah minus. Jadi kondisinya dulu minus begitu ya, Pak ya? Sangat minus sekali karena memang daerah banjir belum tertata sedemikian rupa. Gitu. Untuk sekolah saya sendiri aja, itu biaya untuk sangu saya sulit. Karena memang bapak saya juga petani. Jadi untuk berangkat sekolah ke Bojonegoro, aksesnya yang waktu itu jalannya parah, masih tanah liat dan sebagainya. Ya memang itulah keadaan kita yang dulu semacam itu. Namun sekarang kondisi Safi'i beserta 103 petani lainnya jauh meningkat. Terutama setelah desa mereka menjadi salah satu pusat agrowisata di Bojonegoro. Bagaimana penghasilannya sebagai petani belimbing? Kalau untuk saat ini dari petani belimbing pendapatnya sudah cukup lah. Cukup banyak untuk memberikan anak-anak saya untuk bisa kuliah. Untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga istri saya rasa sudah cukup berlebih dikit-dikit lah gitu. Berapa itu Pak kira-kira dalam sebulan, setahun? Saya punya 400 pohon belimbing. Jadi artinya satu pohon belimbing itu rata-rata 1 juta satu tahun. Kali 400 berarti kurang lebih berapa itu? 40 juta ya? Dalam satu tahun. Ya. 400 juta? 400 juta. Oh. Karena saya punya pohon ini 400 pohon. Ya. Wow. Ya. Sejak Kang Yoto masuk jadi bupati, beliaunya suka belusuan, keliling kemana-mana bla bla bla. Nah, akhirnya mulai pelan-pelan merambat. Nah, sampai saat ini itu sudah seluruh masyarakat pemilik kebun ini sudah tidak susah lagi untuk menjual karena Ngringin-Rejo sudah menjadi desa wisata. Belimbing di Ngringin-Rejo hampir tidak pernah berhenti panen. Petani seperti Safi'i menjadi aset berharga laju perekonomian Bojonegoro. Tahun 2015, laju presentasi pertumbuhan ekonomi Bojonegoro tercatat sebesar 19,87%, jauh melampaui presentasi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun yang sama sebesar 4,73%. Tidak hanya perkebunan dan pertanian yang menjadi penyumbang besar, keberadaan usaha eksplorasi minyak dan gas menjadi salah satu pendorong majunya ekonomi Bojonegoro yang tadinya merupakan kabupaten miskin di Jawa Timur. Blok Migas Cepu yang sebagian besar terletak di Bojonegoro tahun ini memasuki masa puncak produksi minyak. Presiden Jokowi pun diagendakan mengunjungi Blok Cepu. Berkah sekali ya Pak saat periode Bapak ini menjelang produksi puncak. Sebetulnya kalau misalnya tidak ada terobosan-terobosan pun Bojonegoro sudah melimpah secara perekonomian ya Pak? Sebenarnya jangan lupa pertama bahwa diskos rakyat kami pro kontra soal minyak ini memerlukan keputusan politik yang luar biasa. 600 hektar ini dibebaskan dari rakyat yang sebenarnya adalah OKBCM, orang kaya baru calon miskin. Kita lihat ini. Nah, konfliknya luar biasa dimensinya. Ingat bahwa penyakitnya lagi itu kalau ada uang konflik. Maka 3 kutukan ini harus kita hindari. Konflik,
korup, dan pesta. Maka kita harus memastikan ini semua membawa kepada dampak perekonomian rakyat. Apalagi kan sebenarnya duitnya juga nggak terlalu besar amat. Pada tahun sekarang pun belum terlalu besar. Karena pas kita mulai puncak produksi harga minyak turun, gitu kan. Bupati Bojonegoro, Suyoto, menyambut puncak produksi minyak Blok Cepu justru dengan bersiap-siap jika Bojonegoro tak lagi menghasilkan minyak. Perda untuk menyisihkan pendapatan migas dalam bentuk dana abadi kini tengah dipersiapkan. Tak hanya itu, Suyoto pun mulai berinvestasi besar pada sumber daya manusia. Yang pertama adalah fokus pada SDM. Maka uang migas yang tahun ini kurang lebih 900 miliar kita dapat, itu fokus kami pertama kali adalah SDM. Kami kemudian memberi beasiswa buat anak-anak yang sekolah SLTA, karena kami harus memastikan dan berusaha keras jangan sampai ada anak-anak Bojonegoro tidak lulus SLTA. Tahun ini misalnya anak-anak yang sekolah SLTA mendapatkan insentif apresiasi 2 juta per anak. Oh, itu juga dari migas? Uangnya dari dananya, migas, ya? jadi kita pastikan duitnya dari migas. Mulai 2016, setiap siswa sekolah menengah atas asal Bojonegoro berjumlah lebih dari 49.000 orang mendapatkan bantuan dana tahunan secara cuma-cuma. Ya, kalau nomor induknya 10, 2, 30. Kelasnya 2 juta per tahun per anak untuk kelas 1 dan 2 SMA, 1 juta per tahun per anak untuk kelas 3 SMA. Jadi walaupun dia bersekolah di Gresik atau di Surabaya misalnya, tapi KTP-nya Bojonegoro tetap dapat? Iya, karena itu Bojonegoro. Itu bagaimana Pak mekanismenya supaya tidak disalahgunakan oleh siswa gitu Pak? Iya betul, boleh diambil asal ada surat keterangan dari sekolah. Misalnya anak ini butuh bayar SPP, ya. Anak ini butuh bayar buku, misalnya butuh bayar 1.000, ya diberi oleh sekolah 1.000, tanda tangan ini diberikan pada BPR. Cairlah uang itu nanti, ya diberikan pada sekolah. Jadi setiap penarikannya harus ada keterangan dari sekolah begitu ya? Oke. Ya, ini kendali kita ya, ya supaya anak itu memanfaatkan dana itu tidak sembarangan. Ya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menyambut baik terobosan-terobosan yang diambil oleh bupatinya. Meski itu berarti bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa sebelum Kang Yoto menjabat itu tidur, kemudian setelah Kang Yoto menjabat itu seperti dibangunkan dan berlari. Betul. Ya, betul. Bapak merasa seperti itu juga? Merasa, sama. Jadi kinerja kita ya, dulu itu ya saya juga guru dia. Dulu itu ketika sebelum Pak Yoto, ya kita katakanlah nyaman tidur ya. Ya. Tapi ketika beliau ini, tidak pernah berhenti kita. Ada saja inovasinya. Nah, ini yang membuat guru-guru itu kadang-kadang juga senang ya. Tapi juga kadang-kadang ya kewalahan juga ya. Ya kewalahan. Ini kita bicara objektif ya. Kewalahan ngadai apa ngadai itu. Kewalahan menampung idenya Pak Yoto. Ya. Tapi sisi itu juga senang karena kita bisa menjadi lebih kreatif, lebih pandai. Ya. Ini yang dirasakan oleh guru seperti itu. Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia, Kabupaten Bojonegoro, Tri Suwarno, menyatakan belum pernah ada pemimpin Bojonegoro seperti Suyoto. Apakah hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kang Yoto itu bisa dilakukan oleh pemimpin lain di Bojonegoro? Apakah harus dilakukan oleh Kang Yoto? Menurut saya ukurannya adalah dari kembali kepada pemimpin itu sendiri. Saya yakin kalau saat ini yang bisa melakukan Kang Yoto. Karena Kang Yoto itu ucapan dan tindakannya adalah sama. Nanti juga gitu, saya kira Di sisa 2 tahun periode terakhir Suyoto sebagai bupati, ia tidak hanya merencanakan masa depan untuk Bojonegoro, tapi juga standar yang sangat tinggi untuk siapapun yang kelak menggantikannya. bahwa pada saatnya nanti saya akan mendukung dan sekaligus melawan. Saya akan mendukung siapapun calon bupatinya yang betul-betul komitmen pada pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, saya akan melawan siapapun calon bupati yang tidak memiliki komitmen untuk pembangunan berkelanjutan. Kita tiba di penghujung 360. 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Saksikan tayangan 360 berikutnya pada waktu yang sama pekan depan. Saya Najwa Shihab. Sampai jumpa.